Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam Remas STMJ, Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara, Rabu 12 November 2025, dengan tema Bersyukurlah kepada Tuhan dan jangan pernah lupakan kebaikannya. Diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan bacakan tiap ayat. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Kita sering lalai untuk bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun sudah ditolong Tuhan, disembuhkan dari sakit, dipulihkan dari masalah keluarga, dilepaskan dari krisis ekonomi, diberkati usaha dan pekerjaannya, dan masih banyak lagi. Bahkan seberat apapun hari yang kita jalani, ingatlah bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Ketika kita masih diberikan nafas untuk hidup, bersyukurlah. Ada banyak hal yang seharusnya dapat kita syukuri. Kita mengingat di tahun 2020 pada saat COVID melanda. Kita menjauh dan takut sekali bila ada yang terkena penyakit COVID. Karena saat itu kondisi memang mencekam. Banyak yang meninggal karena COVID. Maka mereka yang terkena diasingkan. Hampir sama dengan yang dikisahkan di sini. Ada 10 orang yang sama-sama merasakan beratnya beban yang harus ditanggung karena penyakit kusta yang dideritanya. Dijauhi orang, dikucilkan, dikatakan sebagai terkutuk, dicibir, dan semua orang memalingkan muka. Hari-hari yang mereka lalui serasa suram dan menyedihkan. Tetapi harapan bangkit, setitik sinar terang timbul di dalam hati ketika mereka mendengar ada seorang guru yang sanggup menyembuhkan berbagai penyakit, juga membebaskan orang dari belenggu kuasa si jahat, kerasukan setan. Dengan sedikit ragu dan berdiri agak jauh karena mereka memiliki penyakit kusta, mereka berteriak memohon belas kasihan. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ini yang termasuk dalam ayat 13. Tanpa menumpangi tangan atau memberikan obat, Yesus hanya berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dengan maksud biar para imam-imam mengetahui bahwa mereka sudah sembuh dan diperbolehkan untuk bergabung dengan masyarakat dan tidak lagi diasingkan.
Dan kemudian sementara mereka di tengah jalan, mereka telah menjadi tahir. Ada dalam ayat 14 tadi. Lalu apa selanjutnya? Dari 10 orang penderita kusta yang disembuhkan, hanya 1 orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus, tersungkur di bawah kakinya, mengucap syukur dan memuliakan namanya. Padahal dia adalah orang asing, yaitu orang Samaria. Sementara yang 9 lainnya, orang-orang Israel yang sudah mengenal Tuhan, percaya dan melayani Dia, justru pergi begitu saja meninggalkan Dia. Bukankah kita sering berlaku seperti 9 orang kusta yang lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan tak tahu berterima kasih kepada Tuhan? Apa yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini menjadi tamparan keras buat kita orang percaya. Walaupun ia tak mengenal Tuhan dengan benar, perbuatannya jauh lebih baik dari orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dan jangan pernah lupakan kebaikannya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Berkah dalam